Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersuka cita, kita bergembira karena satu minggu ini Tuhan sudah memelihara kita semua tanpa terkecuali. Tuhan sudah memberkati kita secara berlimpah, dan Tuhan sudah jaga melindungi kita semua, sehingga hari ini, minggu ini, kita dihimpunkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya mau katakan bahwa wajah-wajahnya harus tersenyum. Wajah-wajah anak-anak Tuhan itu jangan cemberut, harus ada senyum, ada gembira di dalam hati dan batin kita, sehingga Tuhan melihat kita, Tuhan senang. Untuk itu saya bangkitkan Bapak Ibu Saudara semua berdiri. Kita semua angkat tangan kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yakin bahwa kalau kita mengangkat tangan, pasti Tuhan turun tangan, dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ada sukacita. Mari saudara, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, inilah kami Bapa, inilah nama kami masing-masing, inilah kehidupan kami. Kami bersama Engkau.
pujian kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan setiap hati kami Tuhan, di mana kami rindu memuji menyenangkan Engkau ya Bapa. Engkau pilih setiap keberadaan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, pujian syukur kami boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan dalam pelayanan pada pagi hari ini. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan damai sejahtera yang Kau berikan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu nyata Tuhan bagi setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Karena hanya pujian syukur yang dapat kami berikan kepada-Mu ya Bapa. Karena kebaikan-Mu yang sangat luar biasa yang sudah memimpin kami Tuhan Yesus di ruang pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau percepatkan langkah anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih tetap berdiri. Saya persilakan kiri kanan, muka dan belakang. Kita bersalaman minimal 2 atau 3 orang. Katakan selamat hari Minggu. Kemudian jangan lupa ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan saling memberkati. Caranya begini Bapak Ibu. God bless you. Sekali lagi, God bless you. Oke, tolong diperhatikan. God bless you. Silakan semua tanpa terkecuali. Karena Tuhan telah memberkati kita, dan Tuhan ingin kita juga saling memberkati saudara-saudara kita seiman. Kita memberkati saudara-saudara kita bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan emas dan perak, tetapi dengan hati yang tulus, dengan muka yang senyum. Sekali lagi, saling memberkati. God bless you. Kita tolong. God bless you. Saudara memberkati orang lain, dan orang lain juga memberkati saudara. Haleluya. Kita terutama dengan Allah kita yang perkasa, Allah kita yang luar biasa. Untuk itu kita sembah.
Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lebih serius lagi memuji Dia dengan hati yang sukacita, supaya Bapa di surga melihat ekspresi anak-anak Tuhan selalu datang memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara persiapkan diri secara matang supaya hari ini harinya Tuhan untuk selalu memberkati kita semua tanpa terkecuali, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup dapat melakukan segala perkara atas kehidupan kita semua, bila mana kita mau memuji, menyembah Dia di dalam roh kebenaran. Haleluya. Ada amin saudara? Amin. Mari kita
sekalian termasuk saya, sehingga hari ini yang ada di tempat ini untuk memberkati kita semua tanpa terkecuali. Karena Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kepada kita semua. Amin, saudara. Mari saudara sekalian, kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman. Untuk itu, sebelum kita nyanyikan lagu, kita doa firman supaya kita semua pulang beda dengan kita datang. Amin, saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Allahku. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau adalah tetap Allah. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan. Pujian yang kami bawakan kiranya boleh membawakan di hadapan Tuhan Yesus. Lihatlah jemaat-Mu, umat-Mu saat ini membutuhkan firman. Bersabdalah atas firman Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman yang menjadikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami bisa hidup, bisa kami memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah dan pertengahan ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Firman-Nya itu akan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Karena kami membutuhkan Engkau ya Bapa di surga. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa lebih dari nafas kami. Kami membutuhkan Engkau Yesus lebih dari darah yang ada di dalam tubuh kami. Untuk itu kami
Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada haleluya. Salam Philadelphia dulu ya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Iya saudara, karena hari ini kita membahas tentang sesuatu yang sungguh luar biasa. Saya berdoa supaya kita bisa menerima berkatnya, saudara. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Saya ulangi, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Setelah kita menemukan, kita baca bersama-sama ayat ini bergiliran. Ya, supaya ini jadi berkat. Di Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Saya baca ayat 7, saudara ayat 8 dan seterusnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sebuah guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namanya diangkat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Puji Tuhan. Surah ini jadi, yang kita sudah baca ini jangan jadi cuma teori, tapi saya rindu semua kita memiliki taraf seperti ini, saudara. Ada taraf berkat yang Tuhan sediakan. Tadi kita sudah bersalaman, salam Philadelphia. Kita sudah menyebut Philadelphia. Apa Philadelphia? Kasih persaudaraan. Saudaranya, tetapi dengar baik saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, sebentar. Pakai ini. Habis baterainya. Ruangnya kosong. Apa? Memorinya. Oh, siap ini. Sebentar ya. Jobelin aja di jobelin. Iya. Ya, perhatikan saudara. Ini adalah berkat buat jemaat Philadelphia. Ya, kita memang disebutnya GSPDI Philadelphia. Dari perintisnya Pak Korompis selalu menyampaikan tentang hal ini.
supaya dia rindu setiap GSPDI yang ada di seluruh Indonesia itu mengalami kasih persaudaraan. Ini perintis dari GSPDI-nya, saudara ya. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, bukan karena kemudian kita jemaat Philadelphia lalu secara otomatis dapat berkat ini, belum tentu, saudara ya. Makanya kita akan perhatikan baik-baik. Jemaat yang tergolong jemaat Philadelphia sesuai dengan kebenaran firman itu bukan hanya slogan Philadelphia yang digembar-gemborkan lalu kemudian akhirnya dia dapat berkat jemaat Philadelphia, bukan. Atau bukan karena merek atau nama Philadelphia yang tertera di gereja, entah di kop surat apa, bukan. Tapi mesti ada praktek hidup bahwa dia betul-betul tergolong jemaat Philadelphia. Ada 7 jemaat yang diakui dalam kitab Wahyu. Jadi ada banyak model jemaat nih dengan pengajarannya, saudara ya. Tetapi hanya diakui oleh Tuhan 7 jemaat. Oh dikit ya. Jadi bukan begini saudara, siapapun dia, asal praktek hidupnya ada seperti jemaat Sardis, jemaat Thyatira, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamos, Laodikia, dan Philadelphia. Philadelphia diurutkan ke-6. Ini dalam kitab Wahyu adalah satu kegerakan, satu pergerakan. Ini dari jemaat Efesus mula-mula sampai nanti yang ke-7 jemaat Laodikia. Nah kita hidup di pergerakan 2 jemaat ini, Philadelphia dan Laodikia. Kalau Laodikia itu ajarannya ajaran yang ungkapannya aku tidak kekurangan satu apapun karena aku diberkati. Yaitu memang untuk hari-hari akhir sekarang ini di angka ke-7 sebenarnya. Jadi kegerakan karismatik namanya. Orang-orang karismatik itu memang 2 hal. Satu adalah kegerakan berkat jasmani, 2 kegerakan apostolik profetik. Itu dua-dua kegerakan karismatik yang cirinya sama, saudara. Penekanannya dengan apostolik profetik, apostolik itu kerasulan dan kenabian, dan ada berkat. Nah ini nih kegerakan ke-7, kegerakan di hari akhir. Sebelumnya ada kegerakan Philadelphia sebenarnya, saudara ya. Philadelphia itu kegerakannya, penekanannya pada kasih. Nah, itu diawali dengan kegerakan pada kasih. Semua kegerakan itu terus terjadi. Kalau misalnya waktu jemaat Philadelphia, waktu kegerakan Philadelphia di tahun-tahun abad ke 1900 lah ya, 1900 lah, bukan abad 1900-an, begitu mulai terjadi kegerakan yang sebenarnya mengarah nanti puncaknya di mempelai, saudara. Itu terus berjalan, masih ada kegerakan itu. Itu belum muncul adanya karismatik, apostolik, profetik, itu baru kegerakan baru dia. Nah, saudara ya, barulah ini mencuat sekali kegerakan apostolik, profetik. Nah, memang ini kegerakan akhir. Tapi semua jemaat di Thyatira ada kegerakan dari, sebutkan saja karena Thyatira itu ada nama Isabel, perempuan, makanya kegerakan Katolik. Nanti ada kegerakan Protestan. Kalau kita sekarang penerapannya, nah yang saya mau ajak saudara, mau model jemaat mana ini kita mau pilih? Saudara mau pilih mana? Thyatira. Kalau saya mau modelnya Philadelphia. Amin. Kebetulan kita memang nama Philadelphia itu sering diutarakan, tapi jangan jadi nama, tetapi berkat Philadelphia itu. Amin, saudara ya. Philadelphia itu dari kata Philadelphia yang artinya kasih persaudaraan. Nah, Philadelphia itu dari kata kasih persaudaraan, artinya kasih persaudaraan, kasih kepada sesama. Kalau kita nggak ada praktek kayak begini, jangan sebut Philadelphia deh, malu rasanya. Sebab ada sebuah ungkapan pertanyaan dari seorang yang pakar tentang Taurat lah.
Dia tanya sama Tuhan. Dan waktu dia tanya, Tuhan jawab, lalu dia nggak puas. Sebenarnya pertanyaan kedua ini hanya untuk membenarkan diri saja. Lukas 10 kita baca ayat 27 sampai 37. Lukas 10 saya baca, dengar baik. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang ini tahu soal kasihilah sesamamu. Nah, kira-kira itu mengasihi saudara. Lalu pertanyaannya, kata Yesus kepadanya, waktu dia ngomong itu, karena Tuhan tadi awalnya bertanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, itu dia. Jadi nggak taunya pertanyaannya bukan pertanyaan untuk mencari tahu lalu mempraktekkan, tidak. Tapi pertanyaannya untuk membenarkan diri. Dia tahu. Lalu inilah dibaca ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Siapa sesamaku manusia? Terus Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke ya, Yeriko. cukup saja. Lalu Tuhan kisahkan perumpamaan. Karena ini perumpamaannya kita tahu. Ada seorang yang mundur dari Yerusalem ke Yeriko, itu mundur. Mundur rohaninya. Lalu karena mundur, orang yang murtad pasti habis-habisan. Satu kali maka akan terjadi seperti pengalaman ini. Dia dirampok, digebukin habis-habisan. Ini mundur ya. Orang ini orang Yahudi. Datanglah Lewi cuman kasihan ya ini orang, ini sama-sama Yahudi. Sesama Yahudi. Kasihan ya. Dan saudara lagi. Tapi dia lewat. Waduh, saya mau ibadah. Kayak gitulah kira-kira. Atau saya mau melakukan pelayanan, mau nolong orang ini yang sudah terkapar sekarat ini. Dia cuma bilang kasihan. Ada orang lagi, orang imam turun, oh kasihan. Padahal ini adalah para pemimpin rohani yang harusnya mempraktekkan soal mengasihi itu dari dia dulu. Nah, tapi cuma bilang kasihan lalu lewat. Ada seorang Samaria. Nah ini ya. Samaria ini dengan Yahudi bermusuhan. Jadi orang Yahudi kalau lihat orang Samaria, dia akan buang muka dan meludah. Itu orang Yahudi. Sama persis orang Yahudi waktu sebelum Hamas datang menyerang. Itu sebelumnya kalau saudara lihat di Reel, di Instagram, di TikTok, pada saat itu ada orang-orang Indonesia, bukan Indonesia ya, pendeknya orang Asia lah, karena wajahnya wajah Asia, sipit-sipit. Mereka ini saudara memang sedang dalam ke Israel, dan saat itu seperti saya pernah mengikuti di 2009, saat itu ada suasana di mana mau berjalan di Via Dolorosa, bawa salib. Itu kelompok itu mesti bayar lumayan mahal tuh untuk cuma bawa salib aja. Salibnya terbuat dari kayu biasa, gitu, disediakan oleh pihak di sana. Waktu keluar mereka dan bertemu di jalan raya dengan orang-orang Yahudi yang sedang merayakan Sukkot, maka orang-orang Yahudi ini melihat salib itu, dia buang muka dan meludah. Tidak satu dua orang. Itu 2 minggu sebelumnya kalau nggak salah di hari Sabtu terjadi Hamas menyerang, ribuan orang mati. Ya awalnya ratusan, lama-lama kan naik jadi ribuan, dan kedua belah pihak udah ya 4.000 ya kalau nggak salah ya. Terus ini perang ini melibatkan hampir menariknya seluruh dunia. Uni Soviet nanti bantu Palestina, lalu kemudian Korea Utara bantu Palestina, sudah memproklamirkan, sedangkan Amerika bantu Israel. Lah kalau ini ada backingan dan kemudian perang, apakah bisa memicu perang dunia ketiga? Bisa saja. Nah, tapi saya punya hal yang saya dapatkan, tapi sudah disampaikan ya waktu-waktu lalu. Ya ini salah satu hal seperti ini.
Jadi orang Yahudi itu di dalam pemegang, dia pegang Taurat itu, dia mau pegang Taurat murni, saudara. Karena orang Samaria ini keturunan Yahudi, tapi sudah campur dengan bangsa kafir. Jadi disebutnya mereka ini bangsa kafir bagi pihak Yahudi. Makanya meludah. Artinya mereka ini ada permusuhan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Tapi siapakah yang menolong orang Yahudi yang sekarat itu? Orang Samaria. Jadi dia tanggalkan sifat permusuhannya, dia mengasihi karena sesama. Dia tolong. Itu padahal ada rasa permusuhan. Dia yang dihina nih, si Samaria. Tapi Samaria itu, saudara, biarpun sudah menganggap orang Yahudi bukan saudara kepadanya sebagai orang asing dan kafir, ditolong. Makanya Tuhan akhirnya menjawab, mengatakan begini di ayat 36 dibaca. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh tangan penyamun itu? Perhatikan. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan Orang yang kepadanya. telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Itu orang Samaria yang bermusuh dengan orang Yahudi. Tetapi kalau orang Samaria ini, dia tidak memperhitungkan permusuhannya yang dihina dia. Tapi ini sesama manusia, dia harus kasihi. Itulah sikap Philadelphia ada sama orang Samaria ini. Teruskan. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergi dan perbuatlah demikian. Jangan teori aja. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Prakteknya nggak ada. Omong kosong, nol. Jangan ngomong Philadelphia lah. Jadi, oke, kalau orang bisa gebar-geborkan Philadelphia, kita nggak usah gebor-geborkan. Kita praktekkan Philadelphia. Amin. Kita praktekkan kasih persaudaraan Philadelphia. Nah ini saudara ya, saudara perhatikan. Kemudian dari Philadelphia ini ada 7 jemaat tadi. Setiap jemaat itu Tuhan tampilnya beda-beda. Nah ini dia. Nanti kita lihatnya di jemaat Philadelphia. Karena saya rindu dengan apa yang saya sampaikan, semua kita menjadi jemaat Philadelphia. Nah saudara ya, saya ulang nih. Di mana nanti kalau kita dapat menjadi jemaat Philadelphia, di mana kita praktekkan kasih Philadelphia itu awalnya, saudara, kita akan dapat berkat yang melebihi daripada jemaat lain loh. 6 jemaat itu semua jemaat ya, semua jemaat. Di mana Tuhan menampilkan keadaannya berbeda-beda sesuai dengan keberadaan jemaat. Contoh. Kayak begini, kita percaya Yesus itu segalanya bagi kita. Amin. Amin saudara. Dia segalanya bagi kita. Artinya apa? Kita merasa puas akan pelayanannya yang segalanya itu bagi kita. Jadi makanya ada nyanyian lama nih. Nyanyian namanya Ku sungguh puas dengan Yesus, ya kan? Ku sungguh puas dengannya, keperluan dia cukupkan. Puji Tuhan, ku sungguh puas dengan Yesus. Jadi kebutuhan kita ini kan macam-macam. Kalau saudara lagi sakit, kira-kira datangnya kemana? Ke dokter. Kalau lagi sakit jangan datang ke polisi, nggak cocok. Dokter. Kalau saudara punya masalah dengan tetanggamu, perlu pembelaan, perlu hukum, datang ke aparat. Boleh tuh ke polisi, polsek, KDRT misalnya nih, atau tetangga yang mengganggu kita, datang ke polsek. Polsek dulu. Kalau saudara sedang dalam dituduh, didakwa, dimasuk di pengadilan, saudara datangnya kepada siapa? Ke pengacara. Cari pengacara. Jangan ke dokter, bingung dia, disuntik mau. Jadi
Yesus itu nggak taunya kita puas cuma satu pribadi Yesus, tapi segala-galanya dia. Dia yang dokter segala dokter, dia yang pembela kita sebagai pengacara kita, dialah keamanan kita sebagai jenderal, gitu kan. Jadi dia itu segala-galanya bagi kita. Nggak usah pakai Tuhan yang lain. Dia itu segala-galanya bagi kita. Kalau sakit ya kita datang dia sebagai dokter. Nah itu dia, saudara ya. Kalau kita sakit, kita datang sama dia sebagai dokter, seolah-olah dia tuh pakai pakaian putih, bawa stetoskop. Ya kan, mau periksa jantung kita. Oh, aman kata Tuhan. Santai aja, minum aja obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu, saudara ya. Itu dikasih tahu sih di firman-Nya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita perlu adanya pembelaan dari Tuhan, datang ke pengacara. Aku menjadi pembela bagimu. Aku selalu menjadi pembela bagimu. Kalau kita perlu keamanan, datang kepada Yesus sebagai jenderal. Dia memberi keamanan kepada kita. Engkau akan aman dan terlindung dalam hadirat Tuhan. Nah begitu puas kita dengan Yesus. Amin, saudara. Nah itu dia. Jadi pada saat Tuhan datang, kalau orang jemaat ini modelnya sakit, dia datangnya sebagai dokter lah, kayak gitulah. Makanya penampilannya beda-beda sesuai dengan keberadaan jemaat. Jadi karena dia datang ini, saudara ya, maka dia datang kepada jemaat Philadelphia dengan penampilan yang sesuai dengan jemaat itu. Ini luar biasanya nih. Luar biasanya. Tapi sebelumnya dulu saya mau mengajak saudara untuk memahami hanya ada 2 jemaat yang tidak dicela. 5 jemaat, bayangkan ya, 7 berbanding 5 berbanding 2. Besar 5. Ini dicela semua nih. Cuma 2 yang tidak dicela. Satu adalah jemaat Smyrna. Tapi jemaat Smyrna ini sekalipun tidak dicela, tapi diizinkan masuk dalam pencobaan. Yang menariknya jemaat Philadelphia tidak dicela, malah diberkati sama Tuhan. Hanya didorong, disupport, dianjurkan, tidak dapat celaan apapun. Malah Tuhan mau tingkatkan jemaat Philadelphia, dan bahkan jemaat Philadelphia justru dilindungi dari pencobaan. Hebat. Kita lihat dulu jemaat Smyrna. Wahyu 2 ayat 10. Ini jemaat Smyrna tidak dicela. Jadi saudara baca tidak dicela. Tapi kalau jemaat yang lain dicela. Jemaat Smyrna tidak. Yuk. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Iya, biarpun 10 hari dicobai dan mengalami kesusahan. Aduh, berat banget ya. Kalau boleh jangan deh, gitu kan ya. Makanya saya tidak mengambil contoh jemaat Smyrna. Saya ajak saudara ke jemaat Philadelphia. Tapi kalau saudara punya penampilan kayak jemaat Smyrna, ya terserah Anda. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin. Ya memang banyak di antara kita sederhana lah ya. Itu ada memang peluang untuk jemaat Smyrna. Tapi mengalami pencobaan. Terus hendaklah engkau setia sampai mati. Iya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya. Kalau jemaat Philadelphia enak. Enak. Dilindungi, Pak. Wahyu 3 ayat 8 dan 10. Tadi kita sudah baca. Kita pertegas. Yuk. Dilindungi. Mari. Ayat 10 aja dulu. Ayat 10 aja. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan aku. Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Kalau jemaat Smyrna, aku akan beberapa orang darimu kena mengalami pencobaan 10 hari. Kalau jemaat Philadelphia enggak. Karena engkau tekun menantikan aku menurut firman-Ku, aku melindungi engkau dari hari pencobaan. Terus yang akan datang atas seluruh dunia. Yang akan datang atas seluruh dunia. Terus untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iya, saudara. Bukan kita yang mau, Tuhan yang lebih dulu mau loh.
Kita tinggal praktekkan saja hidup kita seperti jemaat Philadelphia. Beres sudah. Dapat berkat sudah. Nah ini dia. Jadi saudara, kalau kita mau dilindungi dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, di mana itu akan mencobai mereka yang diam di bumi, ini kira-kira pencobaan apa? Pencobaan antikris. Gak lama sih pencobanya, cuma 3,5 tahun. Tapi itu pencobaan yang paling berat. Tidak pernah ada manusia sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pencobaan yang lebih berat daripada pencobaan antikris. Indonesia mengalami penjajahan 350 tahun dengan Belanda. Susah, tercobai, terjajah. Dengan Jepang 3,5 tahun, lebih berat lagi. Tapi itu belum apa-apa. Bayangin ya, sudah pernah mengalami satu pencobaan yang berat, Tuhan bilang belum apa-apa. Dengan pencobaan penderitaan 3,5 tahun yang dilakukan oleh antikris. Tapi bagi jemaat Philadelphia tidak mengalami itu. Itu artinya ada disingkirkan. Jemaat Philadelphia ini jaminannya penyingkiran, atau banyak kita dengar istilah rapture. Nah, setelah mau di rapture, mau disingkirkan atau mau tinggal di bumi, 3,5 tahun tidak lama sih. Itu pencobaan siksaan yang belum pernah terjadi. Jangan coba-coba. Mungkin kita nggak kuat, kita bisa menyangkal Yesus. Lebih baik bawa kami ke padang gurun, memang 3,5 tahun dipelihara oleh Tuhan, jauh dari mata ular. Ya kan ya, amin saudara, mau saudara. Nah sekarang jemaat Philadelphia, kita mau tahu nih bagaimana sih supaya aku masuk di dalamnya sebagai jemaat Philadelphia. Perhatikan, kita baca ulang kembali. Ini dia keadaan jemaat Philadelphia, dan keadaannya mirip dengan kita, mirip dengan saya sebagai pelayan Tuhan, mirip. Jadi dengan kata lain, kita bisa dapat peluang untuk bisa jadi jemaat Philadelphia. Yuk kita baca, perhatikan di ayat 7. Ini penampilan Tuhan lebih dahulu. Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Iya. Inilah firman dari Yang Kudus. Itulah penampilan Tuhan. Semuanya penampilan firman. Dia pribadi firman. Inilah firman dari Yang Kudus, pertama, kedua. Yang benar. Yang benar, ketiga. Yang memegang kunci Daud. Memegang kunci Daud. Kalau kunci Daud yang dipegang sama Tuhan, maka ini dampaknya. Terus apabila ia membuka kepada seseorang, entah merupakan bisnis yang dibuka, kepercayaan dari siapapun yang diberi sehingga terbuka jalan baginya. Perhatikan saudara ya, kalau dia sudah membuka, perhatikan, tidak ada yang dapat menutup. Tidak ada yang dapat menutupnya. Mau ada orang nyantet, mau ada orang teluh, gak bisa ditutup tuh. Bisnis itu terus diberkati. Mau ada orang dengan caranya yang jahat, mulai menjahati kita yang terbuka jalan itu, tetap tidak bisa. Bayangkan Tuhan yang tertinggi, siapa yang bisa menutup? Gak ada yang bisa. Terus apabila ia menutup, tetapi sebaliknya, kalau dia menutup berkat seseorang, kalau dia menutup kesehatan seseorang, kalau dia menutup jalannya seseorang, terus kan tidak ada yang dapat membuka. Tidak ada yang dapat membukanya lagi. Sekalipun dia sudah puasa dengan cucuran air mata, dan bahkan puasa dengan mengonoreh-noreh supaya keluar darah gitu kan ya, supaya cari perhatian, nggak bisa. Terus aku tahu segala pekerjaanmu. ya, 3 hal yang dia tampil, 3 hal. Katanya 3 hal ini itulah sesuai keadaan jemaat Philadelphia. Asik banget nih ya. Yuk. Lihatlah, Ya. aku telah membuka pintu bagimu. Nah, bagi jemaat Philadelphia, dari 2 keadaan membuka dan menutup,
tidak diberikan untuk menutup. Jemaat Philadelphia itu Tuhan buka. Baca ulang di situ. Aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah membuka pintu berkat bagimu, pintu bisnis bagimu, pintu usaha bagimu, pintu kepercayaan bagimu. Segala hal telah kubuka. Ini janji Tuhan. Terus yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Tidak bisa ditutup oleh seorang. Hebat nih. Tuhan yang buka, siapa yang bisa menutup? Nanti kita lihat di sini ya. Prakteknya supaya jalan itu terus terbuka. Prakteknya supaya bisnis kita tetap terbuka, berkatnya tetap terbuka. Teruskan dulu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, itulah keberadaan jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Saudara tahu nggak? Kekuatan itu ada dua hal yang digolongkan orang itu kuat atau dia kuat. Satu, kekuatan itu berasal dari banyak orang. Kalau banyak orang kuat. Kedua, kekuatan itu kalau banyak duit kuat. Cuma dua ini aja. Kalau misalnya orang badannya besar dikebutin sama orang yang banyak, ya kalah tetap lah. Jangan denger yang film-film, jangan lihat film hebat sekali ya, superhero, itu dongeng, saudara. Ya, kekuatan itu, saudara ya. Jadi itu jumlah banyak orang. Yang kedua, duit. Kalau banyak duit kuat. Terus, namun engkau menuruti firman-Mu. tetapi dalam jumlah ini, saudara, yang tidak kuat ini, kekuatannya tidak seberapa, tidak kecil juga sih, tapi hanya tidak seberapa. Tetapi saudara, tapi engkau menuruti firman-Ku. Terus, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal namaku dalam penderitaan. Terus, lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, perhatikan, melainkan berdusta, ya. akan kuserahkan kepadamu. Wah, ini pembelaan Tuhan. Ada orang yang ngancam kita, ada orang yang kemudian membuat kita menjadi susah, penderitaan, yang namanya disebutnya itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu pemegang Taurat, tapi sebetulnya bukan orang Yahudi kata Tuhan. Jadi pemegang adopsi Taurat lah, adopsi Taurat ya, nggak Taurat sesungguhnya. Kalau orang Yahudi murni, Taurat sesungguhnya. Kalau ini bukan Taurat sebenarnya, cuma ngadopsi aja. Ya kita tahulah kelompok-kelompok mana, apalagi di Indonesia ini, saudara, ya ngancem ini, ngancem itu, dan lain sebagainya. Kelompok bisa disebut kita ini minoritas, yang lain kok karena dia punya power yang kuat, karena banyak masanya gitu kan ya. Tapi Tuhan janjikan buat jemaat Philadelphia, aku akan membawa mereka tersungkur di kakimu, menyerahkan mereka tunduk. Ini bukan dalam zaman nanti 1000 tahun damai, itu lain lagi kisahnya. Ini loh saat kita masih hidup, saat kita mulai diteror, saat kita mulai dijahati, orang-orang itu nanti tunduk sama kita dan berkata begini. Mungkin memang tidak ada nyata gitu tunduk, tapi mereka sudah bilang di antara, mereka sudah bilang sama yang lain, itu orang Kristen itu jangan coba-coba diganggu, ngeri, kita bisa dihantam sama Tuhan. Ya, iya, saudara. Yuk dibaca. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang. Iya. Dan tersungkur di depan kakimu. Iya. Dan mengaku. Iya. Bahwa aku mengasihi engkau. Wah, sebab itu orang Kristen itu dicintai sama Tuhan. Oh, jangan main-main sama orang Kristen itu. Jangan main-main sama jemaat itu. Dicintai Tuhan. Mau nggak, saudara? Itu pembelaannya. Itu nyata di sekarang ini. Hebat. Terus? Karena engkau menuruti firman-Ku. Iya. Untuk tekun menantikan aku. Iya. Maka aku pun akan melindungi engkau. Cukup dulu di situ. Kekuatannya tidak seberapa. Jadi ini sama mirip dengan kita. Kekuatan itu bisa disebut kuat karena jumlah. Banyak jumlah kuat, banyak massa tuh kuat, betul ya? Kekuatan itu kan cuma satu, jumlah yang banyak orangnya atau massa. Dua, duit yang banyak. Ngumpulin massa segitu bagaimana caranya? Mesti duit.
Bisa orang bisa ngumpulin massa dengan tanpa duit? Ini nggak bisa. Dikasih. Ini zamannya nanti kampanye nih. Wah. Ini kampanye itu adalah banyaknya pengumpulan massa. Elektabilitas itu dinilainya dari banyaknya yang memilih massa, baru elektabilitas. Nanti suara yang terpilih jadi presiden itu karena suara terbanyak, massa yang terbanyak. Betul ya? Betul saudara ya? Kuat dia jadi presiden. Nah gitu. Kalau kita jumlah gereja, jujur ini gereja yang nggak besar ya, kayak kita lah ya. Jadi ada peluang kita nih ke Jemaat Philadelphia. Gereja yang besar enggak. Loh, kan penampilannya memang Tuhan sudah bilang kekuatanmu tidak seberapa. Kedua, jemaatnya tidak banyak, duit keuangannya pun tidak berlebihan, pas-pas lah. Ya tanya Cieni, pas-pas aja sih ya. Kalau nanti ada butuh ya ada, ya kan pas-pas. Kita lagi bisa ngumpulin duit sampai kemarin tuh tahun berapa ya? Kemarin yang kerja di Castello kapan? 2 tahun lalu. Itu tiba-tiba ada duit dikasih sekian juta gitu ya, jutaan ya. Yuk kita ke Paskayo, gratis semua. Nah gitu ya, tiketnya gratis, kami gratiskan. Ini dari kas itu umum. Kita ngumpul-ngumpul, buat Paskah, gratis semua. Berapa orang waktu itu? 70-an. 70. Kita sewa mobil, ya kerahkan semua gitu kan ya. Gratis, tis, ya kan ya. Haleluya, amin sudah. Itu kan ngapain banyak-banyak duit? Kita rekreasi, gitu. Beberapa kali kita rekreasi gratis, nah ya kan gratis mobilnya berapa kali? 3 kan ya, kayak gitu saudara. Nah itulah, tapi ya nggak seberapa, nggak sampai MM-an atau gereja MM-an, enggak M, kita cuma ember banyak. Jadi nyatanya kita punya peluang loh masuk ke Jemaat Philadelphia. Kalau gereja besar nggak cocok, ada Tuhan, begitu Tuhan hadir, ini mau jadi Jemaat Philadelphia, nggak cocok. Kebanyakan. Lo iya kan dibilangnya kekuatan tidak seberapa. Jadi kalaupun dipilih gereja besar itu cuma secuil. Yang sungguh-sungguh memang sedikit. Sampai gereja besar kemudian semua sungguh-sungguh, enggak juga. Ya repotnya ini udah kecil, kita nggak sungguh-sungguh. Kita kau, terlindaslah kau. Ya makanya udah kecil ini mesti sungguh-sungguh. Amin. Udah kecil nggak sungguh-sungguh, belas terhilang. Kecil ini ikut firman, gitu saudara. Makanya Tuhan terus berkati, firman disingkapkan. Ya, nah saudara perhatikan, jemaat ini menurut firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Orang yang menyangkal nama Tuhan itu biasanya suasananya lagi menderita. Matius 10. Ya, lihat. Dimulai ayat 16. Awalnya dia. Bayangin nih, awalnya. Kata Tuhan, engkau menurut firman dan tidak menyangkal namaku. Wah, ini jemaat Philadelphia. Yuk, Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Menderita banget ya. Diutusnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah kucing. Ya masih mending lah. Domba lah. Ya pun lupa mungkin gak ada berat sama kucingnya. Tapi ini tengah-tengah serigala, bayangin saudara. Wah, serigala jangankan domba di tengah, domba di mana aja dia udah ngiler. Apalagi dombanya cuma di tengah, di kumpulan serigala. Ngiler semua itu serigala, rebutan makanan, saudara. Lo itu kita loh keadaannya, kecil kan. Terus sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Nah Tuhan mau kita ini cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Nah, jadi bisa lolos dari kepungan, bisa lolos dari penderitaan, bisa lolos dari pencobaan, bisa lolos dari orang-orang yang licik dan licik. Orang-orang dunia ini kayak serigala-serigala yang licik, saudara. Kita bisa lolos dengan cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah, seperti itu ya. Saya tidak bahas untuk ininya, saudara. Kita baca ayat 17, terus dibaca nih, perhatikan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Waspada terhadap semua orang, terus. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Iya. Dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadah. Ya, ini ada beberapa orang-orang yang kita lihat, tonton di berita-berita begitu, keadaannya gereja ditutup dan sebagainya, saudara ya. Ya itu terjadi. Saudara, ini nih penderitaan namanya, penderitaan. Terus ayat 18 lompat saja. Dan karena kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu saksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini di gereja-gereja banyak terjadi. Di Pegadaian ini sejak tahun 89 sampai sekarang. Ada sih penyerangan, hampir kerusuhan, tapi semua dibatalkan oleh Tuhan. Amin. Luar biasa loh, Tuhan itu bela kita, itu benar-benar bela kita. Serius. Sejak 89 sampai sekarang ini, yang saya bilang ada perusahaan sudah masak, sudah kumpul di sini. Nanti tanya, bagi yang baru tanya, ada apa sih? Gitu ya. Ada dua atau tiga. Di sana di Majalsari ada yang teriak-teriak menfitnah saya. Tiga. Belum lagi ya teriak-teriak fitnah saya. Karena anaknya stres ceritanya. Lalu mereka menyebut bahwa itu ulah saya. Kira-kira begitulah. Tapi bapaknya sendiri masuk udah mau kemarin ya, Pak. Bapaknya sendiri, cicing nenek. Ini anak saya yang stres. Bukan dari siapa gitu. Pas saya di luar kota, saya datang di rumahnya, minta ampun deh. Ini anak saya ya, oh apa-apa, cuma aja. Satu, wah belum lagi yang lain. Saya sempat dipukul, dianggap memfitnah. Ini awal-awal sebelum menikah. Aman. Nah, setelah menikah itu pas papa mama ada ya. Ingat kasusnya ya, beberapa yang lain mungkin ingat ya. Itu hari Sabtu kasus itu terjadi. Masa sudah kumpul di sini. Dan hampir saja. Ya, beberapa dari sini terbakar, pasti kena semua. Ini pasti terbakar. Orang Cina pasti kena, orang Kristen pasti kena. Tapi Tuhan bela. Gak ada Tuhan, gak pernah bela Tuhan bela. Peristiwa-peristiwa saya dihadapkan dengan camat. Saya dipanggil dengan mana dari camat ya lupa. Ya, yang itu lain ini waktu saya awal. Jadi orang-orang yang sudah mulai mengancam, kecelakaan. Tuhan bela, saudara. Jadi ada yang berani. Bukan saya yang mana sih? Saya mengadakan apa? Mata sipit gini dengan dulu, apalagi tahun-tahun saya melayani udah cungkring. Ya kan ini ada yang kalau Aldo masih gemuk dan tinggi, saya kecil dan cungkring. Siapa yang Nathan gemuk, terhitung gemuk. Saya kecil dan cungkring. Tahun 89 berhadapan dengan banyak orang. Nggak takut saya. Tapi Tuhan yang kasih keberanian dan kemampuan, bukan karena saya punya ilmu apa gitu. Ilmuku cuma Alkitab. Percaya kepada firman Tuhan. Kamu menurut firmanku, kata Tuhan. Makanya ini kita nggak ada yang gini. Apa gimana gitu, nggak ada, aman. Terus dia kan waktu pas Natal bayangin. Ya polisi banyak, seneng banget kalau Natal di sini. Ya tiga tim ya, pasti lah ya, seneng banget Natal di sini. Udah gitu apa? Dia jaga parkiran malah, polisi yang jaga parkiran. Pernah polisinya berapa? 20. Hah? 20 ada yang paling besar? 30 ada. Bayangin kata.
asik kan? Natal di sini enak katanya. Ya kita jadi berkat lah, amin. Setahun sekali nggak apa-apa jadi berkat, gitu kan. Kumpulin duit setahun sekali jadi berkat, kasih makan mereka nggak apa-apa. Karena juga mereka sudah baik, ya kan? Tuhan jaga, betul-betul Tuhan jaga. Tuhan lindungi kita. Terus, jadi kalau soal ini nggak ada nih, kita dapatnya ambang untuk dengar firman. Peluang besar loh untuk kita turuti firman. Dengar firman, turuti firman. Jemaat Philadelphia jadinya kita nih. Terus 21, ini perhatikan ya. Ini pengalaman ini, penderitaan ini, saudara ya. Yang mungkin kita adanya kalau yang begini soal kita dibully. Anak-anak kita nih kadang dibully, tahu kalian dibully nggak? Belona, karena kan kita di kalangan yang bukan Kristen banyak kan. Saya pernah tanya sama Dewi sama sedikit Dewi sama Tommy, nggak, karena di negeri kan, nggak pernah dibully tuh mereka. Saya tanya pernah dibully nggak pernah. Ya habis mereka ini kan ranking 1 dan 2, jadi gak ada yang berani dibully. Tapi kalau nggak ranking repot kan ya, karena bisa jadi bulian. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Jadi Tuhan kalau jemaat Philadelphia, Tuhan membawa mereka itu yang membuli tersungkur di kakimu dan mengatakan engkau dikasih Tuhan. Oh itu pembelaan Tuhan, itu luar biasa. Terus ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Nah ini kaitannya dengan saudara. Kadang-kadang saudara masih Kristen atau tidak, jadi kadang-kadang ya kita ini yang dibully, dirugikan gitu. Siapa? Wah, teruskan dulu. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Wah, siapa yang jahatin kamu? Ya kalau orang lain nggak apa-apa. Ya ini orang tua saya yang jahatin. Ya itu namanya penderitaan. Jemaat Philadelphia ini ngalamin penderitaan, tetapi tidak menyangkal nama Tuhan. Tetap menurut firman Tuhan. Sudah terima saja bulian itu, terima saja jahatan orang itu. Nanti Tuhan bela kok, Tuhan berkati kok. Terus. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang. Siapa yang jahatin kamu? Anak-anak. Ya itu terima saja. Amin. Terus. Dan akan membunuh mereka. Oh, membunuh mereka. Nah ini kalau ini kan Matius. Kalau Wahyu nggak sampai dibunuh, Tuhan bela. Tuhan tolong kita. Sedangkan untuk hal yang terjadi yang paling besar aja adalah pencobaan 3,5 tahun, Tuhan lindungi. Apalagi ini mah kecil-kecil lah. Cetek kata Tuhan melindungi kamu mah gampang banget. Nah itulah Tuhan mau melindungi kita, saudara. Ya, perhatikan ayat 24. Yuk cepat ini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Nah, kalau kita mengalami penderitaan secara daging, dibully kayak, dijahati kayak, dicurangi kayak, ini yang selalu kita ngomong dalam hati kita. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Terus. Atau seorang hamba daripada Tuhan. Iya, guru kita adalah Yesus. Bagaimana dia menderita? Aduh, kita mah belum apa-apa atau malu-maluin kalau kita bersungut-sungut dan ngomel-ngomel. Kita belum apa-apa dibanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Kalaupun ada, ayat 25. Cukuplah bagiku seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Kalaupun ada seorang murid ini penderitaannya sama seperti Yesus. Kalaupun ada, tapi saya tahu di dunia tidak ada. Dia sempurna dalam penderitaan. Karena dia nggak berdosa, tapi dia menderita. Kalau misalnya ada orang saya menderitanya sama seperti Yesus, emang kamu yang ciptain manusia? Emang kamu udah tinggal di sorga? Emang kamu ini adalah pencipta, raja sekalian alam? Kan bukan manusia. Yesus itu pencipta, tinggal di sorga, ciptain manusia, tinggal di pites sama mati. Tapi dia rela. Yang tinggi jadi paling rendah, yang mulia jadi paling hina, karena cinta sama kita. Jadi penderitaan nggak ada. Kalaupun ada, saya bilang ya, apa yang Tuhan bilang? Yuk. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Iya, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dalam penderitaan. Seorang hamba sama seperti tuannya. Terus, jika tuan rumah disebut Beelzebul,
apalagi seisi rumahnya. Ya, ini ungkapan Yesus pada menyinggung pada kelompok, saudara ya. Jadi artinya gini, kalau kita menderita, Yesus lebih menderita dari saya. Nggak usah bersungut-sungut. Betul saudara? Dia cinta sama saya. Penderitaanku juga kan oleh karena nama Tuhan. Dia aja menderita buat saya. Demikian rupa masa aku nggak mau menderita buat dia. Dan itu juga bukan penderitaan yang berat kok. Jadi penderitaan yang Yesus tanggung itu nggak sebandinglah dengan kita lah. Jadi jangan terlalu bersungut-sungut. Nah, kemudian saudara ya, ayat 28 ayat ini sedikit saya mau kasih tahu, nanti sampai kita ke klimaksnya biar cepat saudara ya, karena ini penting. Yuk. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Iya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Oh, ayat 26 ini merupakan hal di mana dalam penderitaan ini penghiburan pertama buat kita. Ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Jangan kamu takut terhadap mereka. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Nah, ini dia. Jadi penghiburan bagi saudara dalam penderitaan. Kalaupun kita adalah seorang murid, ya nggak akan, penderitanya nggak akan sebesar Yesus. Kalaupun ada yang sebesar Yesus, dia udah nggak salah, dia setia ke gereja, tapi dia dirugikan terus. Tetapi dia kemudian mengalami penderitaan, bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, seumur hidup dia mengalami penderitaan. Kayak Yesus kan, tiap-tiap hari dia menderita sebenarnya, dari kecil sampai dewasa, nggak pernah menikmati berkat. Dia berbuat baik kepada orang, dipuji dibanting, tapi tidak penting bagi dia semua itu. Dia menderita dengan penderitaan dan biasa menderita dalam Yesaya, dalam nubuatannya. Saudara, tetapi inilah yang membuat dia menjadi kuat dan juga kita menjadi kuat. Jangan takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, terus. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, teruskan Ben. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Yang tidak akan dibuka. Terus. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Yang tidak akan diketahui. Jadi adanya penyingkapan firman, itulah pertolongan awal kita. Kalau saudara dapat terus kebenaran firman yang disingkapkan, itu pertolonganmu terhadap penderitaan yang kau alami, dengan tujuan yang sangat kuat sekali adalah, ini dia, ayat 32. Yuk cepat dibaca. Lalu disampaikan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, tapi tidak ada seekor pun yang jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Demikian kamu dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut, Tuhan bilang. Ini yang kemudian Tuhan, ayat 32 Tuhan bilang, yuk. Setiap orang yang mengakui aku, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan di depan Bapakku yang di sorga. Terus. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tapi Tuhan bilang kepada jemaat Philadelphia, engkau menuruti firman, sekalipun itu berat di dalam kehidupanmu. Engkau terus dibully karena menuruti firman. Engkau ngalami seperti apa yang dialami dalam Matius tadi, saudara ya. Tapi engkau tidak menyangkal dalam penderitaanmu, kau tidak menyangkal namaku. Itu keberhasilan. Engkau tetap bersyukur, engkau tetap tabah. Wow. Orang lain sudah menjahati kita. Saudara sendiri menjahati kita. Kehidupan di rumah tangga antar suami atau istri saling menyakiti anak orang tua, rasanya berat sekali. Tapi dalam keadaan itu tidak ada ucapan yang marah-marah, sungut-sungut, kecewa. Yang ada cuma ucapan syukur. Kata Tuhan, engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Kenapa? Ini dia. Sebenarnya penyikapan firman ini, saudara, adalah membuat kita untuk tidak menyangkal Tuhan. Oh, kita ngerti. Oh, saya ngalami gini. Oh, memang udah ada ditulis di firman. Oh, kita mengerti apa yang harus aku lakukan. Bersyukur. Aku mau bersyukur. Nah, itu karena sudah disikapkan, saudara.
Inilah cikal bakalnya jemaat Philadelphia. Haleluya. Amin, saudara. Nah, saudara, jemaat ini menuruti firman yang kudus. Karena Tuhan tampil firman dari yang kudus. Jadi firmannya itu menguduskan. Sekarang udah banyak loh orang tidak suka dikuduskan. Kalau firmannya menguduskan, soal perzinahan, soal masalah-masalah perceraian dan lain sebagainya, oh yang penting mah berkat aja dah, kolekte yang gede gitu loh. Kita kalau misalnya disinggung-singgung begitu, keluar dari gereja ini. Wah, gak dapet duit dong gerejanya. Waduh, jadi ditutupilah yang begitu-begitu. Pak Pendeta yang diundang, jangan singgung-singgung kekudusan ya, kekudusan aja. Oh banyak orang, kalau dia singgung kekudusan, ceritanya. Kalau dia singgung kekudusan, itu ada maksud tertentu. Oh enggak boleh pakai tedeng aling-aling. Kita harus santai. Banyak praktek-praktek gitu ya, kelihatannya rohani tapi rohaye gitu. Rohana. Para pendeta ya. Wih, kelihatannya keren banget tuh pendeta ya. Oh, ada lagi pendeta pakai putih-putih semua. Tapi ya begitu. Yang kedua, firman dari yang benar. Nah, ini yang paling sedikit yang harus disingkat. Karena firman dari yang benar cuma pribadi firman yang benar. Pendapat kita manusia itu adalah membenarkan diri. Tadi aja kan kita sudah baca. Karena dia ingin membenarkan diri, dia tanya, siapa sesamaku? Kurang ajar nih orang. Dia tahu kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi menurut Tuhan siapa sesamaku? Tuh baginya sama itu adalah orang yang baik sama dia, tuh pasti dikasih, ditolong. Kalau orang yang jahat nggak mungkin. Makanya Tuhan memakan seorang Samaria. Kita ini selalu maunya membenarkan diri. Repot. Makanya harus ada firman kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati, untuk mengikis kebenaran diri kita. Jangan bolak-balik nyalain orang, itu membenarkan diri namanya. Koreksi diri dulu seluruhnya. Jangan pernah menyalahkan orang. Kita selalu melihat selumbar kayu di mata saudara kita, padahal balok di mata kita tidak dilihat. Kesalahan besar di hadapan kita ini tidak dilihat. Kita lihat kalau ada orang ya, padahal cuma sedikit kesalahannya. Ini orang salah nih. Dituding terus sama kita. Tiap-tiap hari ngomongnya tudingan terus sama si orang yang kita anggap salah ini. Padahal balok di mata kita ada. Ya mungkin orang itu salah. Keluarkan dulu balok di matamu, baru jelas. Kesalahannya itu cuma selumbar. Karena kalau dia bicara mengenai kesalahan orang itu seperti balok di matanya. Dia tuh lagi ngeliat balok, tapi ditudingnya orang lain, gitu kan? Betul nggak saudara? Buka tuh. Setelah saudara mengakui dan jujur dan beres dengan kesalahanmu yang ada di matamu seperti balok itu, baru kelihatan, oh kesalahannya cuma selumbar, bisa dimaklumi lah. Nah begitu yang benar mas saudara. Memegang firman, luar biasa ya. Dan buat jemaat ini yang paling mantap. Setelah Tuhan buka, tidak ada yang dapat ditutup. Ya ini dia, dibuka, pekerjaan dibuka, bisnis dibuka. Waktu saya dibukanya gereja di sini tahun 1989, bulan Agustus, yang hadir cuma 4 orang. Itu di situ tuh bagian sana yang ada keramik kuning, cuma segitu batasnya. Tambah ini, cuma nggak ada jemaat di sini, cuma segitu jemaatnya. Mimbar yang di tempatnya mixer itu mimbar. Gitu kan ya, cuma 4 orang. Saya percaya sejak dibukanya pelayanan di sini tidak ada yang bisa menutup. Gitu. Saya jalani, biarpun banyak problem dan masalah, saya jalani. Dan betul tidak ada yang bisa dapat menutup.
sampai Tuhan datang kali yang kedua. Nah begitu. Tidak ada yang bisa dapat menutup kecuali Tuhan yang menutup. Yang buka yang tutup, cuman dia nggak mau. Karena dia buka terus berjalan. Karena ini sesuatu yang baik. Jadi saudara-saudara ya, jadi ini sekarang kita menjadi begini. Setelah kita mendapatkan pernyataan dari Tuhan, di mana Dia menyatakan misalnya nih, aku akan berkati pekerjaanmu, aku akan buka pekerjaanmu. Makanya beberapa hari ini kalau di dalam ministry saya menyampaikan sesuatu, saudara. Karena Tuhan membawa kepada saya, aku memberi kunci Daud, di mana aku membuka buat jemaat Tuhan. Jadi kunci Daud yang diberikan itu bukan menutup, tapi membuka jemaat, membuka berkat buat jemaat Tuhan. Nanti ada berkat yang tertutup dibuka, ada kandungan tertutup dibuka, kayak begitu tuh saudara ya. Segala sesuatunya dibuka. Nah, sejak saya sampaikan pernyataan-pernyataan, mulailah diberkati, terbuka jalan dan lain sebagainya. Ini jemaat inti. Jemaat inti pernyataannya itu di firman. Makanya saudara begitu dapat remanya dari Tuhan, ini buat saya nih, percaya. Apalagi saudara sudah dapat peneguhan dari Tuhan, aku akan berkati kamu kalau kamu setia. Kita lagi setia nih. Kalau kamu setia, aku berkati kamu. Dia aku dapet nih. Tiba-tiba firman Tuhan datang kayak begitu. Kalau orang setia diberkati, pas. Pas dengan apa yang aku dapat secara pribadi. Pas. Aku percaya. Nah itu namanya dua saksi. Atau ada lagi yang lain, tiba-tiba tidak mengenal, salaman sama kita, kemudian Pak lagi masalah Pak ya, Tuhan ngomong bahwa Bapak akan diberkati, Tuhan ngomong Bu Bapak Ibu diberkati. Pas saya dapat lagi dari firman Tuhan, dapat lagi dari seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan. Pas 2-3 saksi sudah cukup. Sebab pada saat mimpinya Yusuf 2 kali, mimpinya sama, nada mimpinya artinya itu sama. Kok perlu 2 kali ngapain? Firaun juga gitu, mimpi 2 kali. Yusuf orang yang mengenal Tuhan tetap mimpinya 2 kali. Firaun yang tidak mengenal Tuhan, apalagi dia mimpi 2 kali. Inti mimpinya sama. Kenapa harus 2 kali? Nah ini mengandung makna. Inilah yang Yusuf bilang. Kejadian 41 ayat 32. Jadi kalau ada pernyataan 2 kali, apalagi lebih, ini yang minimalnya 2 kali nih, karena disebut sama Tuhan 2 saksi perkara itu sah. 2 saksi pernyataan itu sah. Yusuf bilang, Kejadian 41 ayat 32, yuk dibaca. Karena engkau mimpi Raja Firaun 2 kali, inilah yang dimaksud kalau mimpinya 2 kali. Yuk. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Sampai Firaun. 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. oh, hal itu telah ditetapkan oleh Allah, di mana Allah sudah menyatakan bahwa aku membuka jalan bagi anakku di Pagaden. Sebut namanya. Tuhan sudah tanda tangan dan stempel surga udah selesai. Kasih ke malaikat. Kat, ini buat dia. Nah, kita tunggu kitanya nih kapan? Iya siap Tuhan. Malaikat melihat. Ini sudah terbuka, sudah ketetapan. Tinggal direalisasikan. Tinggal dinyatakan. Teruskan dulu. Dan Allah akan segera melakukannya. Allah akan segera melakukannya. Ada orang nanya sama saya, Pak, saya kok mimpi 2 kali loh. Ada pernyataan yang enak nih, yang bagus nih. Oh puji Tuhan. Sebentar lagi ditetapkan dan jadi. Ada di sini mimpi 2 kali. Mimpi yang kalau dia mimpi sama, lebih enak. Maksudnya bukan lebih enak, lebih ngerti kita. Ada mimpi yang nggak sama tapi nadanya sama. Ini Firaun kan mimpinya nggak sama. Yang satu adalah dia mimpi gandum yang gemuk dengan gandum yang kurus. 7 bulir gandum gemuk dengan 7 bulir gandum kurus. Gandum kurus ini makan gandum gemuk. Mana ada gandum makan gandum.
Oh, iklannya kan mana bisa jeruk makan jeruk, oh, ini gandum makan gandum, bingung kan? Tapi itu kan mimpi. Mimpi itu adalah tabir yang dibuka sama Tuhan. Di masa-masa akan datang kalau dari Tuhan mimpinya ya. Kalau bunga tidur mimpinya ketemu sama si dia, teman SMA ini nggak ngerti sama teman gerejanya, ketemu sama teman gerejanya, kumpul teman gereja sama teman SMA, itu bunga tidur. Alah, mimpinya mencol. Kebanyakan tuh lagi kangen kali ya. Nah, jadi sebab itu saya berulang kali mimpinya begono, nggak tidur ya. Mana tuh ketemu sama lagi, nggak kenal kok, tiba-tiba becok kesini, tidurin. Satu lagi. Lalu kemudian yang satu lagi mimpinya 7 lembu kurus kering, 7 lembu tambun. Ini 7 lembu kurus kering makan 7 lembu tambun, kan sama. Yusuf mimpinya 11 gandum dengan 1 gandum dia tegak lurus, 11 gandum ini nyembah sama Yusuf. 11 gandum, berkas gandum. Satu lagi matahari, bulan, dan 11 bintang. Yusuf itu kemudian tunduk mereka, 11 bintang sama matahari, bulan sama Yusuf. Mimpinya kan sama. Mimpinya beda tapi artinya sama. Makanya itu artinya begini kata Yusuf. Kalau 2 kali itu terjadi dalam mimpimu, maka itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Sudah ketetapan. Tinggal direalisasikan. Pertanyaannya, nah, apakah jalan yang dibuka itu bisa ditutup lagi? Kira-kira bisa ditutup lagi. Karena gini, pada saat Yusuf mimpi, jujur ya, kenyataannya berbalik 180 derajat. Yusuf mimpi jadi raja, kenyataannya dia jadi apa? Budak. Daud, kalau Daud ini bukan mimpi, diurapi sama Saul jadi raja, kenyataannya dia kabur kemana-mana karena disembah. Diurapi sama Samuel. Tadi Daud itu Saul ngaco Saul. Diurapi sama Samuel jadi raja. Nggak taunya dia kabur kemana-mana karena dikejar-kejar Saul, dibunuh. Saulnya iri hati, saya kan raja, kok Daud jadi raja? Terdengarlah mau dibunuh. Saudara, jadi kenal baik begini, kok kenyataannya kok kebalikannya ya. Nah inilah yang kemudian mendatangkan buat kita jadi nyangkal Tuhan, nggak percaya kebenaran firman-Nya, ragu-ragu, kecewa sama Tuhan. Nah pertanyaannya tadi, kira-kira apa yang dibuka ditutup? Siapa lagi? Israel dijanjikan sama Tuhan tanah yang limpah susu dan madu. Begitu keluar dari Mesir yang didapati apa? Padang gurun. Mana limpah susu dan madunya? Saya ulang, pintu yang terbuka bisa tertutup tidak? Saya bilang tetap terbuka. Cuman yang bedanya nanti gini. Ini contohnya Israel. 600.000 orang yang sudah mendengar, aku akan membawa kamu ke negeri yang limpah susu dan madu, negeri yang berlimpah-limpah. Tetapi 600.000 orang lebih itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu tidak menikmati sedikit pun buah dan kelimpahan dari negeri Kanaan. Mati semua di padang gurun, 40 tahun dipending. Tetapi tetap terbuka tuh jalannya bahwa Israel akan memiliki negeri Kanaan. Generasi berikut masuk dipimpin oleh Yosua, mereka menikmati. Nah saya kadang-kadang lihat di jemaat ini saudara ya, jemaat-jemaat orang-orang yang awal-awalnya adalah orang-orang dewasa punya anak-anak. Disampaikan berita firman ini saudara, mereka nggak berhasil. Karena mungkin masih ada persungutan di antara mereka, hati mereka yang kemudian masih ada sakit hati belum mengampuni sepenuhnya. Tapi anak-anak mereka berhasil.
Nah itu saya dapat itu. Anak-anak mereka berhasil. Dan dalam kehidupan dari anak-anak ini semakin naik. Nah, ya. Jadi generasi berikutnya yang berhasil. Tapi kalau generasi berikutnya kena pengaruh dari orang tuanya, jadi anaknya nggak berhasil karena sakit hati masih bercokol, ditanamin sama orang tuanya sakit hati, ya nggak berhasil juga. Tapi tetap hidup ini terbuka. Kecuali Tuhan yang nutup. Nah gitu. Karena Tuhan yang buka, Tuhan yang nutup. Yang lain nggak bisa nutup. Dirinya pun nggak bisa nutup. Ya jangan nutup dong kita ya. Namanya itu berkat bisa ditutup, loh bisa gitu. Cuman kadang-kadang sikap kita ini tanpa disadari kita nutup. Anak-anak kita tanamkan sakit hati ya. Tapi bisa terjadi cucunya bisa diberkati. Jadi ini tuh turun menurun. Karena pada saat Tuhan ngomong, ini firman yang dia omongin. Kan Tuhan bilang, firmanku kekal selama-lamanya. Ya kecuali kalau udah murtad, lain lagi. Kalau murtad kan sudah bukan anaknya Tuhan. Selama dia masih jadi anak Tuhan. Cuma ya itu tadi urusan-urusan nyangka, bersungut-sungut, ngomel. Nah, itu adalah hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan. Tapi percayalah, pintu itu tetap terbuka buat saudara. Jadi itu enak nih saudara ya. Jadi kita jalani aja. Tuhan udah siapkan firman yang terbuka untuk menguatkan kita. Jangan sampai kita ngomel sama Tuhan. Jangan sampai kita bersungut-sungut sama Tuhan. Saudara dengar baik. Lalu Tuhan beri lagi berkat nih. Setelah Tuhan berkata penampilanku adalah kamu memegang firman, kamu menuruti firman. Dan Tuhan firman apa yang dituruti? Firman yang kudus, firman yang benar. Kamu selalu hidup dalam kebenaran firman. Aku lindungi kamu dari pencobaan. Hal yang luar biasa, aku buka bagimu berkat. Orang-orang yang menghina membuli kamu, tunggu tanggal mainnya. Mereka akan tersungkur dan menyembahmu dan berkata, aku mengasihi kamu. Ini jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara, itu luar biasa. Saudara, belum itu kita dapatkan berkatnya. Aku lindungi kamu dari masa antikris. Belum itu, Tuhan cuma menganjurkan kalau jemaat Philadelphia, mendukung jemaat Philadelphia, pegang apa yang ada padamu, supaya jangan mahkotamu hilang. Pertahankan mahkota. Jadi kita tuh banyak kemenangan, pertahankan. Supaya pada saatnya kita dapat mahkotanya betul-betul dari kemenangan yang kita raih. Kemenangan yang kita dapat. Amin saudara. Haleluya. Amin saudara. Ini ayat 12 sekarang. Jadi mahkota itu adalah sampai akhir, sampai kita nggak bersungut-sungut dapat berkat, itu mahkotanya tuh. Dapat berkat mahkotanya. Problem ujian kayak Yusuf, kayak Daud, kayak Yakub juga dicurangi, tapi Tuhan tetap tolong. Kayak Israel kepada siapa sajalah. Akhirnya mereka berhasil. Dapat kemenangan. Kita juga begitu saudara ya. Udah begitu Tuhan mengajak. Yuk 12. Barang siapa menang, iya. Barang siapa menang, iya. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Barang siapa menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Terus. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Iya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Iya. Nama kota Allahku. Wow, luar biasa. Yaitu Yerusalem baru. Oh, haleluya. Yang turun dari surga dari Allah. Iya. Dan namaku yang baru. Barang siapa menang, jemaat Philadelphia ini hanya khusus jemaat Philadelphia. Dia akan menjadikan soko guru dan tidak keluar dari istanaku. Ring satu Tuhan. Ini jemaat Philadelphia. Kerabat Tuhan. Ini setara menteri. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, saudara, kita mesti ngajar. Dan kita adalah soko guru Tuhan. Soko guru kerabat Tuhan yang memang berhak untuk memberikan kepada mereka ajaran dari Tuhan. Udah gitu yang paling luar biasa, kutuliskan namaku, nama Allahku, nama Yerusalem baru, dan namaku sendiri. Jadi kalau tuliskan nama seperti gini, dulu istri saya Anneke Tenes, begitu menikah dengan saya, Nyonya Harun.
Jadi kalau ada orang bilang anak ketenges, oh berarti masih keturunan tenges dia. Enggak, dia udah bukan keturunan, dia udah milik saya, Nyonya Harun. Ibu Harun, nah, sama, Bu Harun. Gitu. Dulu kita ini kafir, tapi setelah kita menjadi jemaat Philadelphia, ini hati jemaat ini yang dapat berkat. Maka namaku ada padamu. Jadi kita ini adalah Nyonya Raja, segala raja, milik Tuhan, mempelai Tuhan. Kalau mempelai yang dipunyai suami semuanya punya istri nggak? Iya. Kalau anak yang dipunyai ayah semuanya punya anak? Enggak. Betul ya? Kalau suami istri yang dipunyai suami semuanya punya istri. Itu hebatnya. Itu nilai yang paling tertinggi dari sebuah kerohanian, menjadi milik Tuhan, menjadi pengantinnya Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan. Dan itu bisa kita alami. Yang namanya milik Tuhan, Tuhan jaga. Tuhan jaga begitu ketat. Milik. Oh, itu nggak bisa disentuh oleh siapapun. Itu milik. Dan dekat dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya Yerusalem baru itu turun dari surga bagaikan pengantin perempuan. Luar biasa. Jadi tak taunya buat jemaat Philadelphia, jemaat yang Tuhan sayang dan Tuhan kasihi ini, saudara, maka disitulah Tuhan berkati, Tuhan bawa dalam kemuliaan. Sejak kita di dunia ini, kita akan alami berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu sejak di dunia. Ya, ini luar biasa makanya, saudara ya. Terima ini. Mau jadi jemaat Philadelphia, kebetulan peluangnya pun ada. Kita bukan jemaat yang besar. Jadi kalau pada diri saya juga, engkau tidak akan memiliki jemaat besar yang ya nggak seberapa. Karena mau diinginkan sama Tuhan, jemaat ini jadi jemaat Philadelphia, udah ada peluang. Oh gitu ya. Kalaupun besar itu nanti berkualitas. Kalau besar itu nggak besar-besar banget. Sampai nanti mungkin pada saat pergerakan ujian akhir lain di sana. Itu nanti kita siap aja lah, bentar lagi. Tapi yang sekarang ini dipersiapkan. Kita dipersiapkan. Orang-orang yang sudah keluar kota dari jemaat ini memang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi ada hamba Tuhan, sekolah teologi, jadi wakil staf gembala, wah jadi akhir. Pemain musik segala macam. Pendeknya orang-orang yang memang dipakai sama Tuhan. Luar biasa. Ini merupakan hal yang sungguh luar biasa. Dan kalau sudah Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Kita terima ini berkat dari Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu. Segala perkaraku diserahkan kepadamu, Allah pembelaku, ya. Segala khawatirku kutaruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila engkau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan bila engkau mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Ini dia. Oh, haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Kita berdiri. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pembelaku.
itu bagi kami. Kami akan lihat di hari-hari kami yang kami jalani, ada banyak pintu dibuka oleh-Mu Tuhan, yaitu pintu berkat. Haleluya. Segala hal karena Engkau telah menjanjikan kepada kami lebih dahulu, dan kami mau masuk di dalam janji Tuhan ini. Kami mau mendapatkan pemenahan janji Tuhan ini. Itu sebabnya kami mau menjadi jemaat Philadelphia yang mengasihi saudara-saudara kami, dan praktek-praktek sebagai jemaat Philadelphia yang sudah Kau sampaikan Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di dalam segala hal untuk kebaikan bagi kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Tetapi Tuhan, fasilitas yang memberi fasilitas baik itu tempat ibadah maupun pastori diberkati. Keluarga-keluarga ini ya Bapa diberkati dengan berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati Kecamatan Pegadaian dengan muspika yang ada. Diberkati Kabupaten Subang dengan muspida yang ada. Diberkati gubernur kami di Provinsi Jawa Barat ini, bahkan di provinsi-provinsi lain. Diberkati Tuhan, tanah air kami tercinta diberkati. Bapak Presiden Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dalam masa baktinya yang hampir berakhir juga diberkati. Haleluya. Reshuffle menteri juga diberkati Tuhan. Haleluya. KPK TNI Polri Densus 88 Badan Intelijen, serta juga Tuhan tolong untuk hal-hal yang lain yang bergerak di bidang hukum diberikan hikmat, diberikan power, keberanian untuk membongkar kasus-kasus besar, terorisme, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia, koruptor, semuanya mereka Tuhan. Haleluya. Dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Pilpres yang diadakan 2024 supaya Engkau memilih presiden dari kami Tuhan yang terbaik bagi rakyat Indonesia, bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau berkati juga setiap yang hadir dalam ibadah ini. Janji-janji Tuhan digenapi atas semua yang hadir. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kami semua. Korban-korban yang kami persembahkan juga diberkati Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan kalau selesai semua ini, kami balik ke kami masing-masing sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu apapun, dan kembalikan pada hari-hari ibadah yang sudah Engkau tetapkan. Angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihi. Terimalah kuasa pendamaian dari Yesus Kristus yang siap mendamaikanmu asal kau mengaku dosa dan membereskan dosa. Terimalah pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin, menghibur, menyempurnakan bahkan hidupmu. Dan terimalah seluruh berkat itu dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya.